Pernah nggak sih kalian kalau misalnya buka magicom atau buka kukusan nasinya udah basi? Itu pasti sedih banget dong kan, apalagi misalnya yang lagi laparan terus mau Makan nasi terus nasinya basi, terus mau dimakan nggak enak, mau dimakan nanti sakit perut. Pernah gitu? Assalamualaikum fams. Hari ini saya nak berbagi informasi tentang beberapa hal yang menyebabkan nasi menjadi mudah basi. Nah, kalau di kukusan itu nasinya mungkin kurang masak nih. Nah, jadi pastikan nasinya itu sudah masak. Kalau di magicom itu kemungkinan tidak masak tidak mungkin ya, karena dia kan sudah otomatis. Kalau misalnya udah matang ya matang nasinya. Jadi solusinya pastikan nasinya sudah matang. By the way nih, kalau punya stok daun pandan selalu tambahkan daun pandan itu saat masak nasi ya. Karena ternyata penelitian membuktikan daun pandan itu ada antibakterinya dan punya beberapa kandungan yang baik loh buat tubuh. Aku lampirkan linknya di kotak deskripsi. Silahkan cek ya. Yang kedua itu penyebabnya adalah nasinya itu terendap dengan air-air dari tutup kukusan atau dari tutup magicom. Nah, solusinya nasinya itu diuwer-uwer, diaduk-aduk gitu, diaduk-aduk, kemudian dibiarkan sebentar. Nah, habis itu boleh deh ditutup. Itu jadi kayak nanti tuh airnya itu akan menguap keluar. Nah itu tidak akan membuat endapan di atas nasi. Jadi insya Allah tidak mudah basi. Oh iya, kalau di magicom digital pastikan karet di sini ini tidak hilang ya. Karena ini kalau hilang si nasi lebih mudah terkena endapan air dari uap. Yang ketiga nih, ini mungkin dari kalian pernah melakukannya, termasuk aku juga sering melakukannya. Nah, misalnya kan ini magicom ya kan. Nah, ini nasinya udah habis tapi ada kayak sisa-sisa gitu kan. Nah, jadi kayak malas cuci, bukan malas cuci sih. Malas cuci ya. Alasan aja aku ini. Jadi bekasnya itu si tempat untuk masak nasi itu kan tidak dicuci, jadi kayak cuman di bersih gitu kan. Nah, langsung kita isi beras, kemudian kita isi air, kemudian masak. Nah, itu beresiko nasinya jadi basi. Karena apa? Karena kan kita tidak tahu tuh misalnya yang bekas-bekasnya itu ya, kalau misalnya semuanya itu kayak masih kering atau mungkin tidak mungkin masih bagus gitu kan. Tapi kalau ada sedikit-sedikit yang kayak dia tuh sebenarnya udah nggak bagus lagi kan di bekas magicomnya itu, apalagi mungkin udah seharian dan diselang-seling sama dicabut, dicolok, cabut, colok gitu kan. Nah itu beresiko banget nasinya jadi basi. Jadi solusinya adalah ya pastinya kalau masak nasi tempatnya itu dicuci bersih, jadi tidak ada kayak bekas-bekas nasi gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita bekas kukusan, misalkan magicom dipakai buat ngukus atau buat masak apa, nah itu juga beresiko nasinya jadi basi. Jadi solusinya ya tadi, cuci bersih. Yang keempat nih, ini kayak ini kalau misalnya punya centong nih kan, centongnya ini nasi ini kan termasuk mudah basi ya kan. Nah, misalnya centong nih kita pakai buat misalnya nyodok sayur atau apa, kita pakai ke buat ngambil nasi. Nah, itu beresiko banget nasi itu jadi mudah cepat basi. Ini berlaku buat makanan yang lain sih, misalnya sayur kan, itu misal sendok, apalagi misal bekas mulut ya, kita masukin ke sayur atau apa, itu dijamin deh nasinya atau sayurnya yang tadi aku bilang itu mudah basi. Jadi solusinya apa ya? Kalau mengambil nasi pakai sendok nasi yang bersih, sendok apapun lah kan. Biasanya kalau sendok nasinya habis, pakai sendok makan ya sendok makannya yang bersih gitu, pokoknya bersih deh gitu kan.
Berikutnya itu magicomnya ya. Mungkin misalnya baru masak nasi nih, baru 2 jam, 3 jam, atau 5 jam, 6 jam. Nah, kok mudah basi ya? Nah, harus dicek tuh magicomnya rusak atau tidak. Nah, kalau rusak, kayak aku juga pernah tuh kayak gitu kasusnya, dan akhirnya magicomnya dibuang. Ya aneh gitu kan, padahal baru masak nasi kok cepat basi gitu kan. Nah, itu kemungkinan magicomnya rusak. Jadi solusinya apa? Ganti yang baru, sayang. Yang keenam, tidak sempurna dalam memanaskan, baik itu di kukusan ataupun di rice cooker. Solusinya, kalau di kukusan, panaskan nasinya itu sampai tutup dandang. Ketika dibuka, uapnya kuat dan menggepul gitu. Kalau di rice cooker itu, kalau aku ya, memanaskannya itu dengan melakukan proses memasak kembali, tetapi menambahkan kembali air putih agar nasinya tidak kering. Nah, prosesnya itu lakukan sampai dia kembali ke mode penghangat atau warm. Nah, kalau di rice cooker digital, dia tuh ada fitur khusus loh memanaskan, namanya itu reheating. Aku sudah pernah membahasnya, bisa klik di atas atau cek link videonya di kotak deskripsi ya. Tentang video hari ini, jika dari kalian semua ada yang merasa pernah nih melakukan ini terus jadi nasinya dibasi, atau mungkin pernah melakukan hal-hal itu kemudian melakukan solusi yang aku sebut tadi, sudah pernah kamu lakukan, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung aku dengan cara klik tombol merah subscribe agar aku semangat menayangkan video-video bermanfaat berfaedah lainnya. Jangan lupa juga kasih like, serta boleh juga loh di share. Biar apa? Biar jadi amal soleh yang panjang buat kita semua. Karena misalnya ada yang merasa bermanfaat terus menonton, nah bukan cuma aku saja yang merasakan berkahnya, kamu yang men-share-nya juga insya Allah dapat berkahnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.